Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek kita kali ini, kita akan menginstal laptop dengan OS-nya Windows 7 ya. Bisa dilihat, ini laptop yang akan saya install dengan speknya Core 2 Duo, RAM-nya 1 GB, hard disk-nya 160 GB, WiFi, DVD, LAN, dan bisa dilihat. Lalu untuk penginstalnya saya menggunakan Windows 7 dengan kaset DVD ya. Oke, untuk langkah pertama kita akan menyalakan komputer lalu masuk ke BIOS. Oke, setelah dinyalakan kita akan masuk ke BIOS laptop. Untuk laptop ini kita masuk dengan menekan tombol F2 ya. Untuk masing-masing laptop mempunyai pengaturannya masing-masing. Jadi silakan kalian sesuaikan yang mana yang tekan. Lalu ini tampilan BIOS yang setelah masuk. Oke, setelah kita rubah settingannya, kita masukkan CD Windows-nya ke dalam CD-ROM. Nah, dimasukkan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menyimpan settingan pada BIOS ya dengan memilih exit, lalu exit saving change, lalu yes dengan enter. Oke, setelah restart dia akan setelah kita pencet yes, dia akan restart ke tampilan awal, lalu akan muncul tulisan boot from CD-ROM. Nah, setelah ini kita muncul klik pencet enter ya. Setelah kita memencet enter, maka settingan Windows akan dimulai. Pada saat ini kita tunggu sampai tampilan selanjutnya. Oke, ini tampilan yang muncul. Setelah itu kita akan melakukan settingan dengan language-nya atau bahasa Inggris. Time-nya kita akan rubah menjadi bahasa Indonesia dan keyboardnya tetap US. Indonesia. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita tekan next. Nah, lalu klik install now. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu akan muncul lisensi dari Windows. Nah, kita klik accept saja, accept, lalu klik next. Nah, oke, di sini ada dua pilihan, upgrade dan custom. Nah, bedanya apa? Untuk upgrade adalah apabila kita ingin menginstal Windows 7 tanpa menghapus isi dari hard disk yang sudah ada, ya. Sedangkan yang ingin kita lakukan adalah menginstal Windows 7 dengan fresh atau baru ya. Jadi seluruh data yang akan kita install akan terhapus. Jadi kita akan memilih yang custom. Oke, kita pilih yang custom atau advance. Nah, ini adalah hard disk dari si laptop yang akan kita hapus isinya karena kita akan menginstal Windows dengan fresh atau data yang bersih, yang kosong. Oke, cara untuk menghapus partisi hard disk yaitu caranya adalah kita klik hard disk satu persatu, lalu klik drive option atau advance, lalu klik delete, lalu klik OK ya. Satu persatu kita hapus ya. Partition 1 kita hapus. Nah, lalu sampai partition yang terakhir yang unlocated. Oke, setelah saya hapus semua, maka partisi hard disk yang tadi banyak menjadi hanya tinggal satu.
Nah, ini adalah partisi yang masih kosong dan kita akan membaginya sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi rencananya saya akan membuat partisi untuk drive C dengan alokasi 180 GB dan drive D-nya sekitar 70 GB. Oke, caranya gimana untuk membagi partisinya? Pertama kita klik partisi yang unallocated, lalu klik new. Nah, lalu kita masukkan uh, ukuran harddisk yang akan kita beri untuk partisi yang C ya. Saya akan memberikan partisi sebanyak 80 GB ya, atau kalau di MB menjadi 80.000. Nah, lalu klik apply. Oke. Oke, pada tadi saya telah membuat partisi sebesar 80 GB. Nah, dia otomatis menjadi dua partisi. Partisi 1 dan partisi 2. Untuk partisi 1, dia otomatis dibuat oleh Windows. Dia digunakan untuk sistem ya. Untuk sistem tapi bukan sistem utama, sistem bayangan. Nah, untuk sistem utamanya digunakan di partition 2. Oke, kita akan membuat partisi D-nya yaitu sebesar 70 GB. Caranya sama, kita klik yang unallocated space, lalu klik new. Nah, ini udah sesuai, tidak perlu kita rubah, klik apply. Nah, dia menjadi primary ya, tadi unallocated menjadi primary. Nah, jadi untuk install Windows-nya kita akan menggunakan partition 2. Oke, kita akan install Windows pada partition C-nya, itu di partition 2. Caranya klik yang partition 2. Ini yang tadi 80 GB. Lalu kita klik next. Nah, kita tunggu sampai seluruh instalasi 100% ya. Nanti dia akan otomatis restart sendiri. Oke, setelah selesai dia akan meminta restart. Jadi kita diamkan saja sampai dia melanjutkan settingan ke proses selanjutnya. Oke, setelah proses penginstalan selesai, dia akan otomatis merestart sendiri sampai muncul tampilan seperti ini. Kita diamkan saja. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, baru silakan kalian ketik nama si komputer. Silakan kalian isi bebas ya, boleh huruf, boleh angka. Oke, setelah kalian ketik nama, untuk nama bebas, boleh huruf besar, huruf kecil, dan boleh tambahkan angka. Jika sudah, silakan kita klik next. Setelah itu akan muncul pengaturan password. Ini opsional ya, boleh kalian isi, boleh kalian tidak. Nah, di sini ini password yang kalian ketik di sini. Passwordnya diketik lagi di yang kedua. Nah, lalu ini petunjuk apabila kalian lupa dengan password ya. Jadi petunjuk ini yang akan digunakan untuk menginfokan password kalian itu. Oke, karena saya tidak memberikan password, saya langsung klik next. Nah, ini adalah lisensi yang dibutuhkan agar Windows kalian original ya atau asli. Apabila kalian tidak mempunyainya, maka Windows kalian akan dianggap palsu ya. Dan ini di CD Windows yang kalian beli yang original itu ada produk key-nya dan itu dapat dimasukkan. Namun karena ini Windows untuk praktek jadi tidak akan saya isi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Windows saya hanya dapat digunakan penuh selama 30 hari ya. Jadi apabila kalian ingin menggunakan Windows dengan waktu yang selamanya, itu kalian dapat membeli Windows yang original.
Oke, kalau ini saya kosongkan lalu saya klik next. Oke, setelah itu akan muncul pengaturan untuk proteksi si Windows. Kita pilih yang Xmulator. Nah, setelah itu kita masukkan jam dan time zone yang sesuai dengan negara kita ya. Yaitu kita menggunakan waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, dan tanggalnya disesuaikan dengan tanggal saat ini dan waktunya disesuaikan dengan saat ini atau saat kalian menginstal. Kalau sudah, klik next. Oke, beberapa PC atau laptop apabila Windows wireless atau LAN cardnya dapat langsung terinstall oleh Windows, maka akan muncul settingan seperti ini ya. Hanya beberapa jenis laptop saja yang muncul. Jika tidak, maka kita bisa langsung skip ya. Nah, untuk saat ini saya akan skip terlebih dahulu ya. Oke, Windows kalian proses instalasinya telah selesai, lalu Windows kalian dapat kalian gunakan. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.